Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang soal prapas semester 1 yang kemarin sudah kalian kerjakan. Untuk soal nomor 1, tahap proses pembelahan sel berikut yang benar adalah di sini ada skema tentang pembelahan sel. Pembelahan sel secara mitosis itu dibagi menjadi 4 tahap atau 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Ibu biasanya menyingkat untuk mempermudah kalian mengingat dengan kata promat. Profase, M-nya metafase, kemudian A anafase, dan T telofase. Ibu juga punya cara yang mudah untuk mengingat dengan menggerakkan tangan atau kepalan tangan kalian. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memberi contoh sederhana untuk menghafal proses pembelahan mitosis atau fase-fase yang ada pada proses pembelahan mitosis. Ada 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Ibu biasa menyingkatnya dengan promat. Yang pertama pro itu adalah profase, yang kedua M, metafase, yang ketiga A, anafase, dan yang terakhir adalah T, telofase. Pada profase, kromosom sudah mulai mengganda. Kita anggap ini adalah kromosom yang sebelum mengganda, kemudian ini kromosom yang sudah mengganda. Fase ini adalah fase profase. Kemudian fase setelahnya adalah metafase. Pada saat metafase, kromosom akan berada di bidang pembelahan, maka kita tarik tangan kita sejajar seperti ini. Metafase, kemudian anafase, itu terjadi kromosom akan menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Jadi kita lengkungkan seperti ini. Ini kita anggap sebagai kromosom yang saling berjauhan menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian fase yang terakhir adalah telofase, sudah terbentuk 2 anakan sel. Kemudian soal yang nomor 2. Pasangan antara bagian organ reproduksi wanita dengan fungsinya berikut yang benar adalah. Jawaban yang betul adalah uterus sebagai tempat implantasi berkembangnya embrio. Implantasi disebut juga dengan istilah nidasi. Jadi ketika terjadi proses ovulasi, yaitu sel telur keluar dari ovarium, maka sel telur akan bergerak menuju ke dinding rahim melalui tuba Fallopi. Jika terjadi proses pembuahan atau ada sel sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan berkembang membentuk sigot. Kemudian sigot akan membentuk morula, kemudian blastula, di mana blastula itu akan menanamkan diri ke dalam dinding rahim atau disebut dengan implantasi atau nidasi. Selanjutnya di dalam dinding rahim embrio akan berkembang. Kemudian soal nomor 3. Bagian organ reproduksi yang berupa saluran panjang merupakan kelanjutan dari epididymis adalah vas deferens. Ini jadi testis adalah tempat pembentukan sel sperma, kemudian sel sperma itu akan masuk ke dalam epididymis. Di dalam epididymis terjadi pematangan sel sperma dan penyimpanan sementara, kemudian akan dibawa menuju ke vesikula seminalis atau kantong semen melalui saluran panjang yang disebut dengan vas deferens. Soal nomor 4. Pernyataan tentang oogenesis berikut benar kecuali. Saat bayi dilahirkan, proses oogenesis berlangsung sampai terbentuknya oosit sekunder. Pernyataan tersebut tidak benar karena pada saat
bayi masih dalam kandungan, oogonium akan membentuk oosit primer. Kemudian pertanyaan nomor 5. Hormon yang berfungsi untuk penebalan dinding rahim dan memicu lepasnya sel telur dari ovarium secara berturut-turut. Kalau ada soal seperti ini, silahkan dipahami satu persatu. Yang diminta pertama adalah hormon yang berfungsi untuk penebalan dinding rahim. Hormonnya adalah progesteron dan memicu lepasnya sel telur dari ovarium. Hormon yang memicu lepasnya sel telur dari ovarium itu adalah luteinizing hormone atau LH. Jadi jawabannya adalah C. Ini bisa dilihat pada buku paket halaman 22 sampai 23. Di situ semua fungsi hormon ada. Soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang ditunjuk ini adalah bagian yang terjadi pada tuba Fallopi. Kita lihat gambar berikut di bawah. Ini adalah gambar rahim. Kemudian ini tuba Fallopi, ini fimbria atau corong oviduk. Kemudian ini adalah ovarium. Setelah terjadi ovulasi, pengeluaran sel telur atau oosit dari ovarium, maka sel telur akan bergerak menuju ke rahim. Apabila terjadi proses pembuahan, yaitu sel sperma membuahi sel telur, maka selanjutnya akan terbentuk zigot. Zigot akan membelah terus-menerus membentuk morula seperti buah anggur. Kemudian morula akan membentuk blastosit yang selanjutnya akan menanamkan diri di dinding rahim. Seperti pada soal di atas tadi sudah dijelaskan di sini. Berikutnya adalah soal nomor 7. Periode perkembangan embrio yang terjadi pada trimester kedua adalah pada trimester kedua, perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini, cara perkembangbiakan vegetatif yang tepat. Gambar nomor 1 ini adalah kelompok jamu-jamuan. Kelompok jamu-jamuan itu berkembang biak dengan menggunakan akar tinggal atau disebut dengan rizoma. Kemudian gambar nomor 2 ini adalah pegagan. Pegagan itu berkembang biak dengan menggunakan batang yang menjalar di atas tanah yang disebut dengan geragih atau stolon. Kemudian yang nomor 3 ini adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu berkembang biak menggunakan spora. Soal nomor 9. Kelompok hewan yang berkembang biak dengan fertilisasi eksternal. X itu di luar. Jadi fertilisasi peleburan sel yang terjadi di luar tubuh. Fertilisasi internal. Proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Ini contohnya pada sapi tergolong mamalia. Kemudian ini kura-kura, berarti ini reptil. Kemudian ada burung. Jadi ada 3 kelompok dari vertebrata yang perkembangbiakannya fertilisasinya secara internal, yaitu mamalia, aves, kemudian reptilia. Sedangkan yang perkembangbiakannya dengan fertilisasinya secara eksternal atau di luar tubuh itu pada ikan dan katak. Ikan mengeluarkan sel telur dan sel sperma di dalam air, kemudian akan terjadi pembuahan atau fertilisasi di dalam air.
Oleh sebab itu kenapa ikan itu mengeluarkan sel telur dan sel sperma dalam jumlah yang sangat banyak, karena supaya proses fertilisasinya, jumlah pertemuan antara sel telur dan sel sperma itu banyak. Sama juga dengan katak. Soal nomor 10. Perhatikan ciri-ciri penyerbukan berikut. Memiliki warna yang menarik, menghasilkan nektar, menghasilkan bau. Penyerbukan yang terjadi pada bunga dengan ciri tersebut adalah di sini seolah-olah dilakukan oleh kelelawar atau Chiropterogami. Tetapi di sini tidak disebutkan bahwa bunga mekar pada malam hari. Ciri utama Chiropterogami itu adalah mekarnya bunga pada malam hari. Jadi kekuatan pada soal ini adalah memiliki warna menarik, menghasilkan nektar. Itu dilakukan oleh serangga. Soal nomor 11. Berikut ini merupakan pasangan yang tepat antara proses penyebaran biji dengan contoh tumbuhannya. Jawabannya adalah D. Anemocori dengan bantuan angin, contohnya bunga dandelion. Anthropocori itu contohnya manusia. Entomocori serangga. Kemudian Mammocori itu bantuan mamalia. Soal nomor 12 tentang pembuahan ganda. Pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperma. Skema proses pembuahan ganda bisa kita ikuti pada bagian berikut. Serbuk sari atau polen jatuh pada kepala putik. Kemudian inti dari serbuk sari itu akan membelah menjadi dua, yaitu inti sel generatif dan inti sel vegetatif. Inti sel vegetatif ini akan membentuk buluh serbuk. Buluh serbuk, jadi semacam saluran yang nanti akan masuk ke dalam sel telur atau ke dalam bakal biji. Kemudian inti sel generatif ini akan membelah menjadi dua. Yang di depan ini adalah inti sel generatif primer, yang di belakang adalah inti sel generatif sekunder. Sementara di dalam bakal biji itu juga terjadi proses pembelahan yang menghasilkan diantaranya adalah inti kandung lembaga sekunder dan sel telur. Selama perjalanan, inti sel generatif akan meluruh membentuk buluh serbuk. Kemudian inti sel generatif 1 atau inti sel generatif primer ini akan bertemu dengan inti sel telur. Ini akan membentuk sigot. Jadi pertemuan antara inti sel generatif 1 dengan sel telur ini akan membentuk sigot. Sedangkan yang di belakang inti sel generatif sekunder ini akan bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder. Ini akan membentuk endosperma. Jadi pada gambar berikut ini yang terjadi adalah 1. Inti generatif primer ini bertemu dengan sel telur. Ini akan membentuk sigot. Kemudian yang kedua, inti kandung lembaga inti generatif 2 ini bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder. Ini akan membentuk endosperma. Jadi saya ulang.
Yang nomor 1 ini, inti generatif primer itu adalah ini yang bagian depan, inti generatif primer. Ini akan bertemu dengan sel telur. Nih, ini akan membentuk sigot. Di inti generatif 1 bertemu sel telur membentuk sigot. Inti generatif 1 bagian yang bawah yang depan ini bertemu dengan sel telur, ini akan membentuk sigot. Kemudian proses yang kedua, inti generatif sekunder bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder, ini akan membentuk endosperma. Inti generatif yang sekunder yang kedua itu yang ada di belakang, ini akan bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperma. Jika kalian makan kacang tanah, maka bagian dalam jika kalian belah itu ada seperti tunas kecil, itu adalah zigotnya. Kemudian kacang tanahnya yang kalian makan itu adalah endosperma atau cadangan makanan. Soal nomor 13. Galih melakukan percobaan perkecambahan dengan meletakkan beberapa biji kacang hijau pada kapas yang basah, sementara Heki meletakkan pada air atau di dalam air, direndam di dalam air. Setelah 2 hari yang terjadi, pada kacang hijau milik Galih berkecambah, sedangkan pada kacang hijau Heki tidak berkecambah. Kenapa? Karena kacang hijau yang direndam dalam air tidak mendapatkan udara sehingga tidak terjadi perkecambahan. Kemudian soal nomor 14. Ini adalah cacing planaria. Cacing planaria itu jika dipotong-potong, maka nanti potongannya itu akan membentuk individu baru. Jika dipotong seperti ini, maka bagian ekornya akan membentuk badan dan kepala. Sementara bagian atasnya yang dipotong tidak sempurna, ini akan membentuk satu planaria dengan 2 kepala. Jadi potongan seperti ini akan menghasilkan 2 planaria, di mana planaria yang satu memiliki 2 kepala. Perkembangbiakan seperti ini disebut dengan fragmentasi. Soal nomor 15. Salah satu pembeda RNA dan DNA yang benar adalah, kalian bisa melihat pada gambar di sini. Kalau DNA itu struktur molekulnya, ini struktur heliks. Kemudian struktur kimianya seperti ini. Jadi ini ada gula deoksiribosa, ini ada 2. Sedangkan pada RNA ini hanya 1, gugus ribosa saja, 1. Kemudian basa yang dipakai adalah urasil. Soal nomor 16. Komposisi gen dalam suatu organisme yang tidak tampak dari luar itu adalah genotip. Yang tampak dari luar adalah fenotip. Sedangkan pengertian resesif adalah sifat yang dikalahkan, ditutupi oleh sifat yang dominan. Sifat dominan adalah sifat yang menang, sifat yang menutupi sifat lainnya. 17. Mendel dalam percobaannya menggunakan tanaman ercis dengan alasan sebagai berikut, kecuali merupakan bahan sayuran. Ini penjelasannya ada di sini. Ini silahkan dibuka di buku paket. Ya. Kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai dari hidup yang relatif pendek, artinya cepat menghasilkan keturunan. Soal nomor 18. Gamet yang dibentuk dari individu dengan genotip B kecil, C besar, C kecil adalah, caranya adalah sebagai berikut. B kecil, C besar, C kecil. Di sini akan terjadi pemisahan secara bebas sehingga B kecil ketemu C besar,
kemudian yang ini B kecil ketemu C besar, yang ini B kecil ketemu C kecil, dan yang ini B kecil ketemu C kecil. Jadi di sini ada dua macam gamet, yaitu B kecil C besar dan B kecil C kecil. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 19. Kita lihat di sini bahwa hitam adalah dominan. Ini hitam dominan. Kemudian kasar ini juga dominan. Disimbolkan dengan huruf besar. Maka yang putih dan halus itu adalah resesif. Jika ada pertanyaan seperti ini disilangkan, kita tinggal lihat F1-nya. F1-nya di sini adalah hitam kasar. Artinya hitam kasar ini yang menang. Hitam kasar menang, maka kita tinggal tuliskan hitam kasar. Karena ini menang, maka ini adalah 9. Kemudian yang kalah adalah putih halus. Maka putih halus ini adalah 1. Kemudian gabungan antara hitam kasar putih halus ini adalah hitam halus dan putih kasar. Maka bagiannya adalah 3. Sekarang kita urutkan. Kita lihat pada perbandingan fenotip kelinci bulu hitam halus. Hitam halus adalah gabungan. Kalau gabungan maka di sini adalah 3. Kemudian hitam kasar adalah dominan, maka di sini adalah 9. Sementara putih halus itu yang resesif atau yang kalah, maka di sini adalah 1, dan putih kasar ini gabungan sehingga ini adalah 3. Maka perbandingannya adalah 3, 9, 1, 3. Jawabannya adalah D. Soal terakhir, seorang wanita bergolongan darah A menikah dengan laki-laki bergolongan darah AB. Di sini tidak ada yang menunjukkan antara heterozigot dan homozigot, maka kita anggap A-nya adalah IA disilangkan dengan AB. AB berarti IA, IB. Maka yang dihasilkan adalah ini dengan ini IA, IA, ini dengan ini IA, IB, sementara ini dengan ini IA, IA, dan ini dengan ini adalah IA, IB. Ini A, ini AB, ini A, ini AB. Itu jika golongan darahnya adalah jika homozigot. Tetapi jika heterozigot, maka I, A, I, O akan bertemu dengan I, A, I, B. Kemungkinan anaknya adalah I, A, I, A, I, A, I, B, I, A, I, O, I, B, I, O. Sehingga di sini golongan darahnya A, ini A, B, ini A, ini B.
Karena di sini tidak disebutkan heterozigot atau homozigot, maka kalian harus coba dicari dua-duanya. Jadi kemungkinan yang paling tepat adalah yang heterozigot. Jadi golongan darah anak-anaknya adalah A, B, dan AB. Demikian penjelasan dari Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.